Abu Jahal itu pimpinannya orang-orang kafir Quraisy, terkenal sekali. Namanya dia Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Waktu awal Nabi SAW menyebarkan Islam di Mekah dan sudah mulai ada yang masuk Islam, sempat Islam itu sangat lemah. Maka Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Itulah Abu Jahal tuh, gitu kan? Jadi dua orang ini Nabi termasuk pilih Abu Jahal. Ya, kata Nabi SAW ditanya, kenapa anda pilih dua orang ini? Karena dua orang ini sangat tegas dalam berpegang pada prinsipnya, gitu kan? Cuman bedanya Umar bin Khattab, kalau benar dia pegangi benar tuh sampai mati. Kalau salah dia masih bisa merendah. Kalau Abu Jahal nggak bisa. Dia benar, dia bela dirinya sampai mati. Kalau dia salah pun tetap dia, karena fanatisnya, dia menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dia kepala suku, dia orang kaya dan seterusnya. Maka dia tidak mau menerima kebenaran. Makanya pernah ditanya satu kali. Jadi pernah Abu Jahal hampir setiap malam dia diam-diam waktu Mekah sudah gelap datang ke rumah Nabi SAW. Hampir setiap malam dia datang, kemudian didengar ayat Al-Quran yang Nabi tilawakan di malam hari, didengar, dan dia tahu itu kebenaran. Di sudut rumah yang lain Nabi SAW ada Abu Sufyan, sudut rumah yang lain ada lagi satu orang, tapi mohon maaf saya tidak teringat namanya sekarang. Tiga tokoh Quraisy nih. Begitu menjelang pagi, setelah waktu subuh ya lewat, Nabi SAW berhenti membaca Al-Quran. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Waktu itu masyarakat Mekah belum ada yang nyebar di jalanan. Subhanallah, dengan hikmah Allah, tiga orang tokoh Quraisy ini pas pulang ketemu di jalan. Jadi dari sudut rumah sana, sudut rumah sini, sudut sini, keluar ketemu semua. Semua saling tahu kalau dari rumah Nabi SAW. Maka mereka sepakat pada waktu itu bilang, kalau ini orang-orang Mekah lihat kita di sini, maka pastinya orang-orang Mekah akan mengikuti Muhammad karena kita pimpinannya. Untuk apa kita datang ke rumahnya? Untuk dengar Al-Quran. Berarti kita anggap itu benar, kan gitu. Baik, kita sepakat ya, nggak boleh lagi ada yang datang besok. Baik, hari kedua ternyata tiga-tiganya datang lagi, tapi diam-diam, karena dia menyangka temannya tidak akan datang, hanya untuk dengar Al-Quran. Benar-benar dia datang dengar Al-Quran. Subuh ketemu lagi dengan hikmah Allah, janjian lagi tidak ulangi. Hari ketiga ternyata masih ngulangin lagi, dengan menyangka temannya tidak akan datang. Pas hari ketiga, kata Abu Sufyan, begini aja, saya ingin tanya nih, benar nggak yang kita dengar nih sekarang ini, yang Muhammad bacain Quran ini, benar nggak menurut kalian? Abu Jahal bilang begini, benar. Si satu lagi temannya bilang, benar. Kata Abu Sufyan, saya pun tidak berani mengatakan kecuali yang kalian katakan, ini benar. Lalu bertanyalah, Abu Sufyan tanya temannya tadi, yang saya lupa nama itu, dia bilang, kalau menurut kamu bagaimana? Kata temannya, menurut saya kalau kita tahu benar ya kita ikutin. Abu Sufyan bilang, saya lihat keadaan. Ditanya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kenapa kau tidak ikutin kalau itu benar? Perhatikan jawabannya Abu Jahal nih. Ini berhubungan dengan penyebab kedua masalah adanya debat, ya, fanatisme ini apa namanya, bertengkar, itu karena fanatisme tadi. Jadi dia bilang begini, sesungguhnya suku saya tahu apa yang diucapkan Muhammad semuanya benar, tetapi suku saya sama sukunya Muhammad dari dulu bersaing di Mekah, dari dulu bersaing. Jadi kapan mereka sehari mereka, setahun mereka jadi raja, kami setahun jadi raja. Sekali mereka ngurus Ka'bah, kami ngurus Ka'bah. Sekali mereka kasih makan jemaah haji, kami juga kasih makan jemaah haji. Pokoknya di mana suku Muttalib, ya, sukunya Nabi SAW itu Abdul Manaf dan Abdul Dar, itu melakukan satu perbuatan yang dikenang nama mereka di Mekah, suku kami pun akan melakukannya. Sampai akhirnya keluarlah Muhammad dari sukunya dia, dan tidak ada keluar dari suku saya Nabi. Dia bilang begitu. Jadi gara-gara itu saya tidak mau ikut, tidak mau beriman sampai saya mati. Fanatisme, gitu kan? Dan semenjak dia hidup, terus dia debatin Nabi SAW, terus dia ajak Nabi berbantah-bantahan, terus dia terus ribut dengan Nabi. Itu padahal dia tahu ini kebenaran, karena fanatisme tadi. Makanya fanatisme dalam Islam ini kata Nabi SAW, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan karena itu akan memusnahkan kalian.